Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Aditya akan menjelaskan tentang modul 9 atau penyelesaian audit. Sebelum mengerjakan, saya sudah membuat instruksi tentang modul 9 ini, yaitu dimulai dari pengecekan awal, prosedur analitis, surat pernyataan, laporan audit, dan surat untuk manajemen. Untuk pengecekan awal itu ada 3 komponen, yaitu melengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 serta bagian laba rugi A3.1 dan A3.2 di modul 1 buku 2. Adapun membandingkan jawaban dengan data pembahasan modul sebelumnya, terus ada isi daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi berdasarkan data modul sebelumnya. Yang kedua, ada prosedur analitis untuk melengkapi lembar prosedur analitis ARP 2.1 sampai ARP 2.3 berdasarkan data pembahasan modul sebelumnya, yaitu modul ini di modul pengecekan awal nanti. Untuk yang selanjutnya yaitu surat pernyataan untuk melengkapi surat pernyataan manajemen atau client representation letter. Yang keempat ada laporan audit untuk melengkapi laporan audit atau audit report yang mencakup lembar opini auditor, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir untuk surat untuk manajemen yaitu melengkapi surat kepada manajemen atau manajemen letter. Lanjut saja kita ke halaman 132 pada buku 2 yaitu buku oranye atau buku kuning. Untuk di halaman itu ada jurnal daftar koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Saya tekankan lagi, untuk modul 9 ini, pantau penyelesaian audit itu hanya menyalin atau memindah dari modul-modul sebelumnya. Dari modul 1, 2, 3, dan seterusnya sampai modul 8 ke sini. Dan untuk daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi ini itu dari temuan atau jurnal audit yang sudah kita buat dari modul 2 sampai dengan modul 8. Seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dari modul 2. Nomor 7 sampai dengan nomor 15 itu dari modul 3. Dan nomor 16 sampai nomor 25 itu dari modul 4. Nomor 26 ini dan 27 dari modul 5. Sedangkan nomor 28 dan 30 itu diambil dari modul 6 dan 31 dari modul 38 sampai 38 dari modul 7. Nomor 39 sampai 43 dari modul 8. Intinya, data yang di sini itu data yang sudah kita buat dari modul 2 sampai dengan modul 8 yang di jurnal koreksi. Seperti itu ya. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja ke halaman 133 tentang jurnal aset. Adapun aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Dan ada juga investasi pada entitas asosiasi. Yang pertama ada aset lancar, yaitu terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka. Itu yang pertama, kas dan setara kas diambil dari modul 4 halaman 82 untuk per audit 2018. Dan untuk per auditnya 2017 ini sudah ada di dalam buku modul 2 ya, sudah terisi. Kita hanya mengisi di modul yang 2018. Kas dan setara kas itu ada di modul 4 halaman 82 dan investasi jangka pendek ada di halaman 92, piutang usaha ada di modul 2 halaman 23, piutang lain-lain ada di modul 2 halaman 21, seterusnya seperti itu. Untuk menilai kenaikan atau penurunan di sini perhitungannya yaitu
per audit 2018 dikurangi per audit 2017 sehingga terjadi nilai ini sebesar Rp311.300. Dan untuk perhitungan persentasenya, yaitu kenaikan atau penurunannya, hasilnya ini di per 2017 dikali 100%, akan muncul 0,46% ini. Setelahnya, jadi caranya ke bawah itu seperti itu ya, seperti tadi. Total aset lancarnya jadi untuk per audit 2018 sebesar 16.786.000.000 sekian, yang mengalami kenaikan sebesar 5,1 miliar sekian atau sebesar 43,73%. Dan investasi pada entitas asosiasi itu didapat dari modul 6 halaman 105. Yang ini seperti tadi lah, ini dikurang 2018 dikurang 2017 karena 2017 nya kosong, maka hasilnya tetap dan kenaikannya 100%, seperti itu ya. Untuk perhitungan aset tetapnya, harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku itu dijumlahkan nantinya. Untuk aset lainnya itu ada di modul 1 halaman 6, sehingga diperoleh total aset sebesar pada 2018 sebesar 23.320.000.000 sekian, yang mengalami kenaikan sebesar 7.354.000.000 sekian, mengalami kenaikan 46%. Ini pada indeks ARP 2.1. Seterusnya kita lanjut ke indeks ARP 2.2, yaitu jurnal kewajiban dan ekuitas. Jurnal kewajiban dan ekuitas ini bisa kita ambil dari modul-modul sebelumnya juga, seperti penerimaan bank dan cerukan itu ada di buku 1 halaman 13. Utang usaha ada di modul 3 halaman 60. Utang lain-lain ada di modul 1 halaman 13. Utang pajak ada di modul 8 halaman 127. Biaya yang masih harus dibayar ada di modul 3 halaman 53. Utang bank ada di buku 1 halaman 13. Dan utang sewa pembiayaan ada di modul 7 halaman 117. Untuk kenaikan dan penurunannya, perhitungannya masih sama dengan tadi. Per audit 2018 dikurangi per audit 2017 akan muncul kenaikan atau penurunan, dan persentasenya juga sama perhitungannya. Dari kenaikan atau penurunan ini di per audit 2017 dikali 100%. Dan total kewajiban jangka pendeknya untuk PT Sugus di per audit 2018 itu sebesar 3.794.542 rupiah. Dan kewajiban jangka panjangnya kita bisa lihat untuk utang bank di buku 1 halaman 13, dan utang sewa pembiayaan ada di modul 7 halaman 115. Dan total kewajiban jangka panjangnya ada di 10.239.000, ada di 10.239.357.444 rupiah. Dan total ekuitasnya
ada di modal saham nominal 2 miliar 200 per saham, ada di buku 1 halaman 13, sehingga total ekuitasnya itu sampai di 8 miliar 894 sekian, hampir ke 9 miliar ya. Mengalami kenaikan sebesar 3 miliar 455 juta 152 ribu rupiah, dan total kewajiban dan ekuitasnya itu ditambah semua ya, dari total kewajiban jangka pendek, total kewajiban jangka panjang, hingga total ekuitasnya itu ditambah semua, akan muncul nilainya yaitu sebesar 22 miliar 928 juta 306.964 rupiah, yang mengalami kenaikan sebesar 6 miliar 931.747.286 rupiah, yaitu sebesar 43% di ARP 2.1. Lanjut ke ARP 3.2.3 atau di buku 2 halaman 135 itu ada tentang penjualan. Untuk penjualan neto ini bisa dilihat di modul 1 halaman 38 sebesar 42 miliar 736 juta 824 ribu, yang mengalami kenaikan sebesar 12 miliar 115 juta 226.150 rupiah. Beban pokok penjualannya bisa dilihat di modul 3 halaman 73, dan beban usahanya bisa dilihat di modul 8 halaman 125. Laba ruginya bisa dilihat dari modul 7 halaman 115, dan laba valuta asing bisa dilihat di modul 1 halaman 14 sampai ke beban bunga bisa dilihat di modul 1 halaman 14 ya. Dan untuk laba sebelum pajaknya juga bisa dilihat di modul 1 halaman 14. Sehingga laba neto dari perusahaan Sukus per audit 2018 itu dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan, sehingga nilainya ada di 3 miliar 469 juta 742.644 rupiah, yang mengalami kenaikan sebesar 2 miliar 11 juta 11.174 rupiah, atau sekitar 138% dari laba per audit 2017. Setelah kita mengisi untuk penjualan neto, bahan pokok penjualan, laba bruto, laba bisnis tadi, sehingga dihasilkan nilai ini di ARP 2.3, kita lanjut ke presentation letter, atau yaitu ini melengkapi lembar prosedur analitik, melengkapi surat pernyataan manajemen di halaman 137. Karena kita mengeceknya untuk per audit 2017 dan 2018, rentangnya dari 2017 ke 2018, kita mengisinya dengan 2017 sampai 2018. Seperti ini 2017 per dan 2018.
itu seterusnya di lembar-lembar selanjutnya 2017 dan 2018 saja. Dan terakhir itu PT Sukus Pratama tinggal disetujui oleh direktur utama atau dikirim ke direktur. Ini semisal sudah ditandatangani ya, akan menghasilkan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan di halaman 141. Ini sudah ada di buku 2. Bentuknya itu seperti ini ya. Lanjut kita ke neraca. Setelah membuat representation letter, di neraca ini ada neraca tentang aset, lalu kewajiban dan ekuitas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi saham tersedia dijual, piutang usaha, pihak ketiga, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar di muka. Untuk aset tidak lancar ada investasi pada entitas asosiasi, aset tetap neto, aset tidak lancar lainnya. Data 2017 ini juga sudah ada, belum ada, mohon maaf. Datanya ini kita ambil dari ARP 2.1 yang kita kerjakan tadi. Ini ARP 2.1. Nih di sini datanya 67 miliar 695 juta 67 juta maksud saya 67.695.350 rupiah, dan per audit 2018 60.384.050 rupiah. Nah, kita tinggal memindahkannya saja ke sini ya. Dan total aset lancarnya sebesar 16 juta maksud saya 16 miliar 786 juta sekian, dan per 2017 11 juta 678 juta sekian, masih sama dengan yang tadi diambil dari ARP 2.1 ya untuk yang aset, jumlah aset ini. Dan untuk neraca ini kewajiban dan ekuitas itu diambil dari ARP 2.2, datanya dari 2018 sama 2017 itu diambil dari ARP 2.2. Nih diambil dari sini datanya ya. Kira sudah cukup jelas untuk pengerjaan neraca di sini, karena hanya memindahkan dari ARP 2.1 dan ARP 2.2. Kita lanjutkan saja ke laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 30 tahun berjalan 2018 dan 2017. Untuk pendapatan neto di sini ada 42 miliar sekian untuk di 2018 dan 30 miliar sekian di 2017 itu diambil dari ARP 2.3. Ini di sini ARP 2.3, ARP 2.3 di sini. Ini dan laba usahanya ada di 6 miliar 759 juta 521.768,86 rupiah. Di 2017 ada 3 miliar 879 juta 114.342. Pendapatan beban dan lain-lain juga ada di modul ARP 2.3. Laba usaha sebelum pajak ada di situ juga, beban pajak penghasilan ada di situ juga. Kita tinggal memindahkannya ke sini dan diambil laba netonya sebesar
dari pengurangan laba usaha sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan, yaitu sebesar 1.451.470 rupiah di tahun 2017, dan di 2018 mendapat 342.644 rupiah. Saya kira ini sudah sangat jelas ya. Lanjut saja ke laporan perubahan ekuitas, yaitu per Desember 2018. Saldo pada 31 Desember 2016 atau ini ada di buku 1 halaman 223, dan laba netonya itu ada di buku 1 halaman 15 atau 14 ya. Laba netonya juga ada di buku 1 halaman 14, sehingga saldo 31 Desember per 2018 yaitu 2.220 juta, dan saldo labanya ada di 6.674.925.248 rupiah, sehingga jumlahnya ada di 8.825.248 rupiah, yaitu dari saldo laba per Desember 2018 ditambah dengan modal saham per Desember 2018. Seperti itu. Lanjut kita ke halaman 145 di laporan arus kas. Ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dari aktivitas pendanaan, penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas, kas dan setara kas awal tahun, kas dan setara kas akhir tahun, sampai ke transaksi non kas. Di arus kas dari aktivitas operasional, penerimaan kas dan pelanggan, pemasok kas kepada pemasok dan karyawan dan lain-lain, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu diambil dari pendapatan usaha neto. Tadi kita sudah mengerjakan pada, dan beban pokok penjualan juga kita sudah mengerjakan di modul sebelumnya, beban usahanya juga kita sudah mengerjakan di modul sebelumnya, sehingga diperoleh sebesar 6.599.786 rupiah. Untuk arus kas dan aktivitas investasinya itu kita bisa ambil dari aset tetap netonya tadi, yaitu sebesar 3.931.000 sekian, 31 juta sekian. Dan arus kas dari aktivitas pendanaan itu kita bisa ambil dari utang jangka panjang dan sewa pembiayaan jangka panjang serta total ekuitas. Di sini tadi di neraca ya, kita ambilnya dari neraca. Data-data tersebut kita ambilnya dari neraca. Data ini kita ambil pokoknya dari neraca lah. Seperti kas dan setara kas awal tahun itu dari saldo kas, dan kas dan setara akhir tahun juga dari saldo kas.
transaksi non-kas pada Desember 2018 itu mendapat 2,9 miliar sekian. Lanjut saja untuk mempersingkat waktunya. Setelah dari laporan arus kas, kita lanjut ke PT Sugus, catatan atas laporan keuangan per Desember 2018 dan 2017. Itu yaitu seperti yang diinstruksikan saya tadi di ini laporan audit, melengkapi laporan audit atau audit report yang mencakup lembar opini auditor, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan. Di sini di lembar auditor itu untuk buku 2-nya sudah dibuatkan seperti ini gambarnya dari halaman 146 sampai dengan halaman 150. Adapun informasi yang mendukung laporan keuangan di sini kita cukup melengkapinya saja dari kas dan setara kas. Saya sudah buat dari kas besar, kas kecil, bank CAB dan bank Lopo. Di 2018-nya kas besarnya sebesar 14 miliar 900 juta dan kas kecilnya sebesar 2 juta, bank CAB-nya sebesar 13 miliar 391 13 juta 391.910 rupiah dan bank Lopo sebesar 37 juta 92.640 rupiah. Di 2017 sebesar 8 juta, di kas kecilnya sebesar 2 juta, bank CAB-nya sebesar 57 juta dan bank Lopo sebesar 695.350 rupiah. Itu diambil untuk 2018 dari buku 2 halaman 82 dan untuk 2017 dari buku 1 halaman 15. Selanjutnya ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Itu untuk 2018 diambil dari buku 2 halaman 92 dan 2017 diambil dari buku 1 halaman 22. Sama-sama 2018 sebesar 100 juta dan 2017 sebesar 1 miliar. Untuk yang ketiga, investasi pada saham. Investasi pada saham untuk 2018 diambil dari buku 2 halaman 93 dan 2017 itu belum ada informasinya ya di buku, jadi kita kosongkan saja. Dari PT Gudang Garam Jakarta tahun 2018 sebesar 167.500.000 rupiah dan sebesar 102 juta, sehingga jumlahnya ini kita kosongkan saja, maaf, sebesar 269.500.000 rupiah. Dan piutang usahanya ini sudah ada di buku 2, piutang usaha, persediaan dan investasi pada entitas asosiasi itu sudah ada di buku 2 ya, sudah ada langsung, tidak perlu ditambahkan. Untuk dividen asosiasinya itu pembagian dividennya. Untuk PT POO sendiri di 2018 sebesar 2 juta dan PT Piglet sebesar 4.800.000. Untuk aset tetapnya juga sudah ada di buku 2 sampai aset tetapnya sudah ada di buku 2 seperti nilai perolehan, akumulasi penusutan, nilai buku itu sudah ada di buku 2. Kita hanya mengoreksinya saja. Jika sudah benar ya sudah seperti itu. Untuk
utang usahanya kita bisa melihat di neraca ARP. Neraca ARP tadi, neraca ini di sini kita bisa lihatnya di sini, atau ARP kita bisa lihat di ARP 2.1 ya, atau 2.2 untuk bagian yang tadi, bagian utang usaha. Dan utang pajaknya ada di buku 2 halaman 127 untuk 2018, dan di 2017 ada di buku 1 halaman 15. PPh pasal 21 sebesar Rp62.250, PPh pasal 23 ada di Rp400.000, PPh pasal 25 ada di Rp625.892.892, dan pasal 29 nya juga sebesar sama, sehingga pajak pertambahan nilainya ada di Rp17.306.503, dan didapatkan jumlahnya itu sebesar Rp643.397.645 di tahun 2018, dan di tahun 2017 sebesar Rp117.753.742. Dan laba sebelum pajak badan penghasilan di sini bisa dilihat di buku 1 halaman 173 untuk di 2018, dan di 2017 bisa dilihat buku 1 halaman 124, maaf sorry, di post dikit ya, di halaman 124 di 2017 bisa dilihat di sini. Untuk keterangan pajak penghasilan dan pajak penghasilan non final ini sudah ada di buku, sudah tertera ya. Lanjut ke nomor 10 yaitu utang bank. Di 2018 kita bisa melihatnya di neraca buku 2 yang ARP tadi, neraca pokoknya ya, atau ARP dari Bank PT CAB dan PT CAB lagi, sehingga jumlahnya di 2018 ada 11.474.396.209 rupiah, dan di 2017 ada 9.118.654.807 miliar. Untuk modal sahamnya kita bisa lihat di buku 1 halaman 17. PT SWAT sebesar 500 lembar ada di persentase kepemilikannya 50% dengan nilai nominal 1.110.000.000, dan PT Tabel ada di 450 lembar di persentase kepemilikannya ada di 45% dengan nilai nominal 989 juta, dan Ibu Melinda ada di 50 lembar dengan persentase kepemilikan 4% ada di nilai nominalnya yaitu 111 juta, sehingga jumlahnya yaitu 1000 lembar 100% kepemilikan. Ini jumlah pokoknya ya, dari total ini tadi 3 dari PT SWAT dan PT Tabel dengan Ibu Melinda ada di 2,2 miliar sekian. Beban pokok penjualan ini sudah ada tertera di buku 2, kita skip saja. Dan untuk yang terakhir ada beban usaha, itu kita bisa lihat untuk 2017 ada di buku 1 halaman 16, dan 2018 nya itu ada di buku 2 halaman 125. Keterangannya seperti gaji, kesehatan karyawan, iklan, beban perpajakan,
imbalan jasa konsultan, premi asuransi, presentasi dan zaman, sumbangan, alat tulis dan biaya kantor, pos telepon dan komunikasi, listrik dan air, penyusutan, piutang tak tertagih, sewa, beban bank, dan lain-lain. Itu sudah ada di buku 1 halaman 16 dan buku 2 halaman 125 untuk 2018-nya ya. Setelah ini kita lanjut ke yang terakhir, itu sebenarnya kantor akuntan Krisdayanti dan rekan-rekan izin usaha ini, yaitu ini seperti instruksi yang terakhir tadi tentang surat untuk manajemen, yaitu melengkapi surat kepada manajemen atau manajemen letter. Kami telah mengaudit neraca laporan dan posisi keuangan. Karena yang kita audit itu PT Subus, maka kita tuliskan PT Subus di sini. Untuk yang selanjutnya tanggal 30 Desember, yaitu rentang waktu tadi 2017 dan 2018-nya. Kita skip saja karena ini cuma mengisi seperti ini saja. Untuk surat kepada manajemen, dan terakhir juga menurut pendapat kami, laporan keuangan kami disebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Subus. Kita mengisinya dengan PT Subus per tanggal Desember 2017 dan 2018. Selanjutnya juga seperti itu, Dewan Komisaris Direksi PT Subus, Jalan Danau No 989 Bekasi. Ini ada di buku 1 ya, di halaman-halaman awal. Dengan kami memeriksa atas laporan keuangan PT Subus, ini kami ini maksudnya ini untuk kalian, untuk Anda sebagai auditor di sini ya, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Karena akhir dari ini kita mengeceknya kan tadi 2018, jadi akhirnya itu 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2019. Ini ada di buku 1 ya. Dan begitulah seterusnya seperti ini. Kita hanya mengisi bagian yang tadi, dan kantor akuntan Krisdayanti dan rekan ini kita tinggal menyerahkannya ke sana dan kita menandatangani di sini ya. Karena kita adalah bagian dari KAP Krisdayanti ini dan rekannya, kita sebagai rekan di sini ya. Kita paham? Terima kasih. Itulah penjelasan dari modul 9 oleh saya. Terima kasih. I just had to let you know you're